Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtarom selaku fasilitator dan Bapak Bimasri selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pra-observasi sebagai tugas dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut video dari pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Del. Waalaikumsalam Bu Dewi. Lagi sibuk nih Bu Del nih? Alhamdulillah sekarang tidak, karena lagi kosong aja, jadi tidak ada kegiatan. Bisa ya Bu Del ya, saya minta waktunya sebentar. Jadi Bu Del, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang nantinya target yang akan saya coaching adalah Bu Del. Nah, untuk kegiatan ini bertujuan untuk membantu Ibu Del dalam mengembangkan kompetensi Bu Del sebagai seorang guru. Kira-kira Bu Del bersedia? Bersedia Ibu Del. Jadi untuk kegiatan kali ini apa nih harapan yang ingin Bu Del capai? Kalau harapan saya dalam kegiatan ini, saya ingin menampakkan pemahaman dari Bu Dewi, ya mungkin dari masukan Bu Dewi nanti dalam praktek saya pembelajaran nanti, agar proses pembelajaran saya ke depannya jauh lebih bagus lagi. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu Del. Nah, untuk pembelajaran yang nantinya Ibu Del ajarkan, kira-kira apa nih materi yang ingin Bu ajarkan? Materi yang saya pilih nanti yaitu tentang sastra, yaitu unsur-unsur intrinsik cerpen. Itu yang saya pilih nanti. Unsur intrinsik cerpen ya Bu Del ya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri gimana Bu Del? Di dalam tujuan nanti ada dua di sini. Yang pertama, siswa mampu menemukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Sedangkan yang kedua nanti, siswa mampu menyimpulkan unsur tersebut dengan memberikan bukti yang mendukung dari cerpen tersebut. Jadi yang pertama Ibu Del ingin anak dapat menentukan unsur intrinsik, dan yang kedua menyimpulkan dengan bukti dan merupakan unsur intrinsik tersebut. Nah, kalau untuk area pengembangannya sendiri bagaimana Bu Del yang ingin Bu Del capai? Ingin mencapai itu, ingin mengembangkan kemampuan murid dalam bagaimana sih strategi menemukan unsur-unsur intrinsik tersebut, kemudian bagaimana cara menyelipkan atau menemukan bukti yang mendukung dari cerpen tersebut. Seperti itu. Jadi untuk pembelajaran besok yang ingin Bu Del angkat itu tentang unsur intrinsik dari cerpen. Nah, tentunya Bu Del memiliki strategi dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang sudah Bu Del persiapkan? Kalau yang saya persiapkan itu yang pertama perangkat ya, itu termasuk RPP. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya discovery learning. Metode yang akan saya gunakan itu dengan metode diskusi, agar harapannya nanti siswa bisa aktif semua dalam kerja berdiskusi dan diskusi kelompok gitu. Selanjutnya yang saya persiapkan itu media pembelajarannya. Saya di sini membuat dalam bentuk PowerPoint, dilengkapi dengan LKPD dan tes formatif di akhir pembelajaran. Kalau begitu, menurut saya sudah sangat menarik sekali, mulai dari model, metode yang ingin Bu Del terapkan, dan mudah-mudahan tercapai semuanya dari perencanaan Bu Del. Kira-kira pelaksanaannya kapan nih Bu Del? Kalau pelaksanaannya besok. Besok ya Bu Del ya. Pelaksanaannya besok. Terima kasih ya Bu Del. Iya, sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang
Bu. Ahmad ya. Hadir, Bu. Dia Alma. Hadir, Bu. Kita masuk ke materi kita. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang mengidentifikasi teks cerpen atau unsur cerpen. Kira-kira masih ada yang ingat nggak unsur-unsur cerpen itu apa aja? Ya, silakan Dewi. Ada tema, bagus sekali. Ada alur, bagus sekali dia. Kenapa ibu tanyakan? Karena materi kita hari ini masih berhubungan dengan teks cerpen. Materi kita hari ini masih tentang teks cerpen. Apa sih manfaat mempelajari teks cerpen? Itu yang pertama merupakan media hiburan yang lucu. Dasar kita itu mengidentifikasi isi karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibacakan atau yang dengar. Untuk pertemuan sekarang yaitu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengarkan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan dapat menemukan unsur-unsur intrinsik pembangun dalam karya sastra, salah satunya cerpen. Metode pembelajaran kita hari ini seperti yang yang sudah ibu tentukan ya, kalian kan ibu bagi ke dalam kelompok. Berarti untuk metode pembelajaran hari ini itu diskusi kelompok. Teknik penilaian nanti ada dua. Yang pertama penilaian sikap melalui observasi. Yang kedua penilaian keterampilan dengan tes unjuk kerja itu dalam bentuk soal formatif. Itu yang penilaian. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Ini cerpennya boleh dibagikan. Simpan ya. Ini yang dikerjakan. Dah, kalian sudah mendapatkan masing-masing LKPD-nya dan teks cerpennya. Sekarang ibu minta coba kalian baca dulu setiap kelompok semuanya membaca. Karena itu kan ibu bagikan per lembar ya, per individu. Silakan dibaca dulu teks cerpennya. Bisa ditangkap kira-kira sekilas apa isi ceritanya? Bisa. Nah, sekarang kamu kan sudah membaca cerpen tentang menemukan dompet. Sekarang ibu tanya, kira-kira unsur apa aja yang terdapat dalam teks tersebut? Ya, silakan Dewi. Ada alur ya. Itulah unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Itu ada tema, ada tokoh atau penokohan, ada alur, latar ya, latar tempat, waktu, terus ada sudut pandang dan terakhir adalah amanat. Nah sekarang kamu kan sudah paham nih unsur itu apa aja. Itu ada 6 poin. Sekarang kamu diskusikan dalam kelompok kamu. Kamu tentukan unsur tersebut berdasarkan cerpen yang dibacakan. Misalnya temanya apa, tokohnya siapa, kerjakan. Kamu diskusikan, setelah selesai kamu tulis di LKPD di kolom pengamatan yang pertama. Coba lihat, ada nggak? Lihat dulu, nanti salah. Coba lihat di LKPD-nya ada tabel pertama. Jadi kamu menentukan tokohnya siapa, latarnya apa. Silakan kamu diskusikan. Setelah selesai baru kamu tulis di dalam tabel berikut. Satu orang yang tulis. Usahakan tulisan yang rapi, ya, yang mudah dibaca. Silakan diskusikan sama kelompok kamu. Tabel 1. Usahakan semua anggota kelompok bekerja ya, sama-sama mencari, berdiskusi. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Jika ada yang ragu atau apa, boleh tanyakan sama ibu. Sosial. Gimana? Ada salah? Enggak. Sudut pandang. Ya, sudut pandang itu adalah cerita tersebut menceritakan tentang siapa. Nah, lihat kata pengertian misalnya di situ menggunakan saya, aku, atau dia, atau nama. Jika berarti di situ ada kata saya, aku, berarti itu sudut pandang orang pertama. Tapi kalau misalnya bukan nama, misalnya si Mary, terus mereka,
Seperti itu cara menggunakan. Mana? Udah selesai untuk tabel yang pertama? Bukan temanya siapa? Lalunya apa? Sudah? Coba ibu tanyakan satu-satu. Untuk kelompok 1, temanya apa? Kehidupan sosial dan atau jujur. Kehidupan sosial dan jujur. Aku sudah menemukan. Gue cek dulu Kak. Kelompok 2, alurnya sudah? Apa? Alur maju. Oke, kembali. Kalian temukan buktinya sesuai dengan cerpen yang dibacakan. Kalian lanjut mengisi kolom kedua di LKPD, melampirkan bukti kutipan cerpennya. Bagaimana caranya? Kalian baca lagi, misalnya kalau Pak Angga misalnya sikapnya baik, buktinya apa? Lihat dialog atau kutipan di dalam cerpen, kamu salin ke kolom yang telah disediakan. Silakan. Ke pemiliknya. Bukan antara yang mau untuk presentasi kelompok 5. Silakan, coba bacakan hasilnya. Yang lain ibu minta tolong perhatikan hasil diskusi temannya, nanti boleh menambahkan atau memberi masukan ya terhadap hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang 5 baca deh di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami, yaitu unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen yang berjudul Menemukan Dompet. Yang pertama ada tema, yaitu kehidupan sosial. Bukti pendukungnya, akan tetapi aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Yang kedua adalah demikianlah presentasi dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Silakan kelompok lain jika ada mau menambahkan atau memberi masukan. Kelompok siapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan melengkapi jawaban dari kelompok 2, yaitu tidak memiliki latar tempat. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Tidak punya. Jika tidak, itu bagus sekali. Penampilan dari kelompok 3 tadi sudah bagus juga, cuman ada beberapa kekurangan. Itu juga sudah ditanggapi atau ditambahkan oleh teman kelompok lain. Cuman di sini Ibu juga menambahkan ya, berdasarkan pengamatan Ibu setiap kelompok tadi, hasilnya sudah bagus, cuman ada yang belum lengkap. Itu Ibu lihat salah satunya di tokoh. Di situ berapa tokoh yang kalian temukan? Ada 2. Siapa? Pak Angga sama Adi. Sebenarnya bisa berdasarkan cerpen, itu bisa ditambah lagi tokohnya tukang kebun. Karena di situ kan ada juga dialog Andi dengan tukang kebun menanyakan di mana rumah Pak Adi. Jadi boleh ditambahkan juga situ satu tokohnya. Itu aja masukan dari Ibu. Untuk penambahannya sekarang kita lihat ya hasil keseluruhannya tadi. 4 sama dengan kelompok 1 itu 90 juga. Itu berdasarkan ya yang Ibu, berdasarkan hasil yang Ibu amati hasil LKPD kalian. Jadi sudah bagus sekali hasil latihannya. Ini simpulan untuk hasil untuk unsur intrinsik cerpen menemukan dompet seperti yang telah kita diskusikan. Untuk menambah pemahaman kalian, ini ada tes formatif ya, penilaian akhir. Ini sama caranya, cuma nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo, bisa kan? Sendiri-sendiri. Ini tidak diskusi kelompok, dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian kerjakan, boleh di latihan, boleh di kertas selembar. Silakan di buku latihan. Silakan tema, tokohnya
Semua ini ada beberapa yang sudah terlihat ya. Secara keseluruhan hasilnya sudah bagus. Cuman ada beberapa orang nih. Siapa ada beberapa ya? Ini Zulfahmi, Rizky, dan Fajar. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Cukup untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya itu masih tentang cerpen ya, menelaah teks cerpen. Bisa kalian lihat materinya di buku paket. Silakan kalian baca di rumah, pelajari biar ada bekal untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, sudah. Salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Terima kasih. Jika ada kata-kata ibu yang salah dalam pembelajaran, ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budel atas kesempatan Budel kemarin sudah bersedia untuk saya lakukan supervisi. Setelah itu, setelah kita melakukan langkah awal mulai dari pra observasi, setelah itu saya masuk ke kelas. Pada saat observasi pembelajaran Ibu Del. Dan sekarang adalah langkah ketiga, yaitu pasca observasi. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan Ibu Del lakukan. Setelah itu bagaimana perasaan Ibu Del, mungkin bisa Ibu Del ceritakan setelah kita melakukan supervisi kemarin. Mungkin bisa dimulai dari bagaimana perasaan Ibu Del saya melakukan supervisi kemarin. Kalau perasaan kan sebenarnya grogi. Kalau ditanya perasaan pasti grogi ya Pak ya. Cuman saya merasa lebih tertantang lagi untuk lebih belajar ya, agar mungkin untuk kedepannya saya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Kemarin juga kan mendapat sedikit juga sebelum saya mengajar, mendapat masukan juga dari Bu Del. Jadi yang namanya ada teman di dalam kelas duduk memantau kita pasti grogi ya Bu Del, padahal teman sendiri, sahabat sendiri ya, beda rasanya antara kita sama murid dengan ada orang ketiga yang melihat gitu. Iyalah Bu Del, terima kasih Bu Del sudah diperbolehkan saya untuk observasi. Setelah itu dari percakapan kita pasca observasi ini, kira-kira apa yang Bu Del harapkan? Kalau harapan saya sih dari kegiatan kita ini yang mengharap mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan masukan atau ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari Ibu Dewi. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya jauh lebih bagus lagi. Jadi Bu Del, dari observasi yang saya lakukan waktu masuk di kelas Ibu Del, saya lihat pelaksanaan pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Setelah itu keaktifan siswa juga sangat bagus, pengelolaan kelas juga sangat bagus. Tapi memang kemarin ada beberapa sedikit-sedikit yang saya
menjadi bahan perhatian. Mungkin karena anak kurang terbiasa, mereka malu untuk tampil, benar seperti itu. Sebab yang biasanya kalau pengalaman saya dalam kelas, anak yang berani untuk tampil atau menjawab pertanyaan kita itu biasanya anak, enggak semua, paling dalam satu kelas itu ada 5 atau 4 orang. Yang lainnya bukan nggak bisa, kadang anak itu mempunyai kemampuan, cuma keberanian untuk mengungkapkan di depan teman-teman, depan guru itu tidak ada. Jadi anak belum terbiasa untuk aktif. Karena belum terbiasa untuk aktif ya Bu Del ya. Setelah itu juga kita kemarin mungkin karena ada kamera juga, ada kamera menyorot, jadi mungkin anak lebih grogi. Grogi juga sama gurunya nih grogi. Jadi kemarin waktu pra observasi ada beberapa pertanyaan tentang strategi yang dipersiapkan. Kemarin Ibu Del sudah menjelaskan membuat perangkat seperti RPP, Ibu Del melakukan pendekatan saintifik, modal pembelajarannya discovery learning, metode diskusi. Setelah itu membuat media PowerPoint dan menggunakan LKPD dan tes soal formatif. Jadi dari beberapa strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira apakah sudah terlaksana semuanya menurut Ibu? Kalau terlaksanaannya terlaksana, cuman kalau menurut saya kemarin dari hasil, contohnya tujuan saya membuat diskusi kelompok itu kan agar anak mau bekerja sama. Mungkin yang biasanya kemampuannya rendah, kalau dia individu kan ya, ini gimana bisa nanya kan gitu. Makanya saya adakan diskusi kelompok biar dia bisa nanya sama teman, berdiskusi dalam kelompok. Cuma kalau saya perhatikan kemarin, kelemahannya tetap gitu, mana anak yang pemalas itu dia tetap nggak mau mengerjakan. Jadi yang berdiskusi kelompok tuh mungkin satu kelompok ada 4 atau 5, yang kerja 3 orang, yang dua itu nggak mau usaha juga, padahal udah dipancing dengan teman-teman yang lain. Itu kelemahan kalau dari segi diskusi kelompok. Terus yang seperti yang kita bahas tadi masalah keaktifan siswa, kan dalam harapannya dalam diskusi itu anak aktif, nanya ini nanti kelompok satu ini presentasi, yang lain menanggapi. Tetap juga yang menanggapi orangnya itu aja, nggak semua gitu, nggak berlomba. Saya Bu atau ini gitu, rebutan menjawab, nggak ada itu. Jadi dari segi itu mungkin tingkat keberhasilannya masih belum tercapai tadi sih. Kalau menurut pandangan saya Bu Del seperti itu ya Bu Del. Jadi dari yang saya tangkap berarti mungkin tingkat minat siswa dan tingkat intelijensi siswa kita kan berbeda-beda dalam satu kelas seperti itu ya. Mungkin tingkat minatnya ada siswa yang suka untuk pelajaran bahasa Indonesia, ada mereka tidak suka, kurang minat untuk pelajaran bahasa Indonesia, dia minatnya ke matematika di pelajaran saya seperti itu. Sering kita temui seperti itu. Jadi ada nih Bu Del, di pendidikan guru penggerak saya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan untuk siswa-siswa yang dia minatnya pembelajaran itu seperti apa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada macam-macamnya, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi konten. Jadi untuk pembelajaran misalnya nih untuk matematika ya Bu Del. Nah, sebenarnya ini untuk dimulai pada kurikulum merdeka. Jadi pas Bu Del ngajar kelas 1 besok mungkin bisa diterapkan. Sudah ngajar saya besok, berarti udah kelas 8 kita sudah masuk kurikulum merdeka. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan observasi dulu minat siswanya kemana. Boleh observasi tanya jawab, boleh juga observasi tes awal. Tes awal itu menggunakan angket, tes awal angket atau pertanyaan dia tingkat kemampuan siswanya. Boleh pertanyaan tentang materi juga boleh. Gitu. Atau kita nanyakan angket tentang minat dia tuh untuk dia tuh sukanya pembelajaran yang langsung turun langsung, atau dia sukanya belajarnya dari nonton video, kan anak-anak jadi suka nonton video, atau dia sukanya baca buku.
Jadi dia ada 3. Jadi dia sukanya baca buku, mungkin dia boleh pas pelajaran Budel tuh Budel suruh aja dulu ke perpustakaan dulu cari macam-macam buku, kan di perpustakaan ini banyak macam-macam buku. Atau dia suka nonton video di rumah. Kita kasih pembelajarannya dalam bentuk video. Mungkin dengan menonton video inti dari materi itu dia bisa masuk ke dirinya. Atau dia sukanya yang langsung praktek. Misalnya pelajaran Budel tentang cerpen, dia langsung aja maju ke depan Membaca cerpen, baca cerpennya atau seperti pidato. itu. Atau pidato seperti itu. Dan menemukan tadi cerpen tentang unsur-unsur intrinsik yang Budel lakukan ini. Tuh kira-kira ilmu baru dalam bagi saya ilmu baru, mungkin ilmu lama ya Budel, tapi kan di saya baru. Jadi saya ingin melimpahkan ilmunya ke Budel. Mudah-mudahan Budel terinspirasi dengan ilmu tersebut tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Bisa diterapkan Dalam pelajaran selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana nih rencana tindak lanjut Budel setelah diadakan kegiatan supervisi? Kalau tindak lanjut ya, pasti kita baca dari kesalahan ya Pak. Jadi mungkin kekurangan selama saya praktik kemarin itu dicari solusinya, tindak lanjutnya untuk kedepannya bagaimana. Mungkin dari segi masalah berdiferensiasi tadi ya, itu mungkin saya ingat juga mungkin kalau disuruh membuat cerita cerpen, boleh anakku langsung menulis dalam kalimat, boleh juga anak membuat dalam gambar, Boleh cerita gitu kan. Jadi saya bertingat juga dari penjelasan Ibu tadi. Jadi mudah-mudahan ya tindak lanjut saya akan memperbaiki kekurangan sebelumnya agar pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi. Terima kasih kalau memang Budel bisa menerima saran saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membuat pembelajaran kita yang lebih baik. Terima kasih ya Budel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.